Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 353, harus bersemangat. Dan satu lainnya yang dia kenal, jauh lebih hebat, dijuluki sebagai Raja Properti Dalam Negeri, Direktur Utama Real Estate Keluarga He. Sebastian He. Meski Weston Meng sudah cukup hebat, namun dalam wilayah Provinsi Handong, setinggi-tingginya dia tetap hanya sebatas pejabat tinggi, sedangkan Sebastian He adalah raja yang sesungguhnya, dialah orang paling berpengaruh di dunia internasional. Selain dua orang itu, ada dua orang lainnya, yang meski tidak dikenal, tetapi sesuai dengan penampilannya, kelihatan jelas bukan orang biasa. Seorang berpakaian zongsan terlihat begitu berwibawa. Sudah jelas memiliki kedudukan sebagai pemimpin, bisa duduk dengan dua direktur besar seperti itu, tentu bukan seorang yang biasa-biasa saja. Satu orang yang tersisa, dengan seragam militer, dan pangkat 5 bintang di bahunya, jenderal besar. Satu meja itu diisi dengan tokoh-tokoh yang amat menakutkan. Mohon maaf, kami salah ruangan, Kak Mia sangat terkejut melihatnya, mengira telah salah masuk ruangan, akan sangat gawat jika tidak sengaja mengusik para pimpinan. Thomas Kin malah berkata, "Tidak salah kok, memang di sini." Selesai berkata, dia langsung menggandeng Yamanda masuk ke dalam. Mata Kak Mia melotot besar, menatap Thomas yang sedang menarik Yamanda masuk ke dalam, tiba di posisi paling dalam, dan duduk di kursi utama. "Kak Mia, kamu juga duduk," kata Thomas. Baiklah, baiklah." Di tengah kepanikan, Kak Mia segera mencari sebuah sudut untuk duduk, bersampingan dengan Weston Meng dari perusahaan besar Meng. Dalam mimpi pun dia tidak pernah menyangka, bisa duduk makan bersama pimpinan besar seperti mereka, rasanya ini terlalu tidak nyata. Melihat Kak Mia dan Yamanda sedikit tegang, Weston Meng pun memperkenalkan diri. "Jangan tegang, kami semua adalah teman Tuan Qin, yang ini bernama Juan Wang. Ini Axel Sun." Mata Kak Mia terbelalak setelah mendengarnya. Yakin sekali yang bisa duduk dengan mereka bukanlah orang dari keluarga biasa, tak menyangka dia adalah ketua Sun. Yang ini seharusnya tidak pernah diperkenalkan lagi, Sebastian He, semua orang tahu tentang dia. Kak Mia segera berdiri, berkata dengan wajah panik. "Bisa kenal dengan semuanya adalah kehormatan terbesar, aku adalah manajer Yamanda Su, namaku Mia." Semua orang mengangguk, tanda sudah mengenal dia. Sebastian He pun tertawa berkata, "Nona Yamanda Su benar-benar cantik alami, jauh lebih cantik dari yang terlihat di dalam televisi." Meski sering mendapat pujian dan sanjungan seperti itu, Yamanda Su tetap saja merasa tegang. "Terima kasih atas pujian Direktur He," Thomas berkata memecah suasana canggung. "Semua bukan orang luar. Mari kita makan sambil bicara." Restoran itu milik Weston Meng, tentu saja sudah disiapkan dari awal, minuman dan makanan unggulan pun mulai disuguhkan, sebagian besar adalah kesukaan Thomas, berkelas, namun tidak berlebihan. Itu adalah pertemuan resmi pertama kali mereka. Sebenarnya Thomas Kin masih memiliki beberapa saudara-saudari di provinsi lain. Hanya saja semuanya adalah tokoh besar, sama sekali tidak bisa mengaturkan jadwal baru, mendapati kelimanya berkumpul lebih dulu, mereka pun sangat merasa iri. Thomas Kin langsung berkata pada inti pertemian. "Yamanda Su adalah temanku, dia ingin mengadakan sebuah konser di kota Donghai, saat ini mengalami sedikit masalah di lapangan." Mendengarnya, Axel Sun mengerutkan kening, berkata, "Masalah ini sudah pernah aku dengar, apa rencana saudara senior?" "Konser akan diadakan besok,"
Brenda Tian juga memiliki banyak sumber bantuan di daerah ini. Mereka sudah membuat pengumuman sejak beberapa hari yang lalu. Dengan kemampuan yang dimiliki, Axel Sun tentu saja bisa merebut lapangan konser itu, tetapi masalahnya Brenda Tian sudah membuat pengumuman sejak beberapa hari yang lalu. Jika mengubah lokasi secara mendadak dan mendapatkan tempat itu untuk Yamanda Su, takutnya saat konser besok malam dimulai, para fans dari dua pihak akan berselisih. Tiba saatnya nanti tidak baik jika tersebar lewat media. Juan Wang ikut menganggukkan kepala, berkata, masalah kelompok memang sulit dikendalikan. Kita tidak boleh mengambil resiko ini, tetapi karena kita sudah tahu jelas hubungan Tuan Qin dan Yamanda Su, cukup lakukan persiapan matang untuk konser selanjutnya. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 354 keluarga Qi beraksi. Di sisi lain, Brenda Tian disuguhi arak putih dalam jumlah banyak oleh Thomas. Ini adalah sebuah penghinaan besar pada dirinya. Selama puluhan tahun, tidak seorang pun berani bersikap seperti itu padanya. Sialan. Cari mati, bantu aku cari tahu, siapa orang itu. Brenda Tian tumbuh besar di Provinsi Handong, memiliki banyak sumber bantuan di wilayah itu. Dengan sangat cepat, data-data Thomas pun berhasil dikumpulkan, ternyata dia membuka klinik di Jalan Tabib. Begitu mendengar anak muda itu hanya menjalankan usaha klinik kecil-kecilan, Brenda Tian pun marah besar. Aku kira dia seseorang yang hebat dan berkuasa, ternyata hanya seorang dokter busuk. Habiskan dia. Setelah berpikir sejenak, Brenda Tian langsung menelepon Gerry Qi di kota Donghai. Paman Qi, aku Brenda Tian. Yo, Brenda Tian, lama tidak meneleponku, dengar-dengar kamu kembali ke kota Donghai untuk membuka konser ya. Kepala keluarga Qi. Gerry Qi memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Brenda Tian. Dulunya keluarga kecil milik Brenda sama sekali tidak bisa berlomba dengan tiga keluarga besar. Namun setelahnya Brenda Tian semakin terkenal, akhirnya memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarga Qi. Setelah basa-basi sesaat, Brenda pun segera berbicara pada inti permasalahan, menceritakan masalah yang terjadi secara singkat, hingga membuat Gerry Qi marah besar. Ada juga masalah seperti ini. Seorang pemilik klinik kecil-kecilan, berani bersikap begitu arogan, kamu tenang saja, untuk masalah ini, serahkan saja padaku. Berkat kata-kata Gerry Qi, Brenda Tian pun merasa lebih tenang. Kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Qi. Setelah mematikan telepon, Gerry Qi langsung menyebarkan perintah. Panggil beberapa orang, datang ke pusat medis Suan di Jalan Tabib, hancurkan tempat itu, ikat semua orang di dalamnya. Baik. Belakangan ini keluarga Qi sangat rendah hati. Sebelumnya keluarga Qin muncul dengan sifat liarnya, dengar-dengar didukung dan dilindungi ketua Sun serta Weston Meng, membuat mereka sama sekali tidak beraksi. Hasilnya, Lukas Qi dari keluarga Qi malah terbunuh, dan hingga sekarang pembunuh tak kunjung ditemukan. Gerry Qi yang sedang amarah dan memikirkan rencana untuk memberontak, kini malah mendapati kabar dari Brenda Tian, kebetulan sekali. Begitu Gerry Qi menurunkan perintah, belasan petarung yang dipelihara keluarga Qi pun bergerak. Dua buah mobil melaju menuju pusat medis Suan, saat ini ada 3 orang di dalam klinik, semuanya belum pulang. Begitu melihat Denny Zeng, raut wajah beberapa orang itu pun berubah. Hei Marga Zeng, ternyata kamu bersembunyi di sini. Awalnya Denny Zeng adalah pengawal Gerry Qi. Setelah itu, setelah membunuh Lukas Qi, dia selalu bersembunyi di dalam pusat medis Suan, berprofesi sebagai satpam, sungguh tidak menyangka orang-orang itu malah berhasil menemukannya. Ekspresi wajah Denny Zeng berubah. Meski pandai bertarung, dia tetap tidak mampu melawan 10 orang sekaligus. Jumlah orang yang datang hari ini begitu banyak, terlihat jelas persiapannya yang matang. Dr. Kong, Dr. Ye, kalian harus berhati-hati,
cepat hubungi Tuan Qin. Denny Zeng langsung meraih sebuah tongkat, menggenggamnya dengan erat, melindungi Noel Kong dan Imelda Ye yang berada di belakangnya. Beberapa petarung itu berteriak dingin. Maju. Saat ini Thomas sedang memilih jam tangan di sebuah toko. Setelah menghadiahkannya pada Angelin waktu itu, dia menyadari benda itu cukup bagus. Berencana membeli 2 buah lagi. Untuk diberikan pada Imelda Ye, Melissa Su, dan juga Yamanda. Karena mereka semua adalah perempuan lemah, situasi di luar masih sangat berbahaya, sesuatu yang buruk tidak boleh terjadi pada mereka. Saat sedang memilih jam tangan, handphone dalam saku tiba-tiba berdering. Thomas Qin pun mengangkatnya. Imelda, ada apa? Kak Thomas. Cepat. Suara di ujung telepon terdengar mendesak. Baru sempat mengucapkan kata cepat, terdengar suara, krak, seperti jatuhnya handphone akibat dirampas, diakhiri dengan suara operator bahwa nomor sedang sibuk. Thomas Qin langsung mengerutkan kening, nada bicara Imelda terdengar kurang beres, seperti sedang menemui masalah. Bersambung.